Salam Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online GBI Parma. Saya percaya keadaan Bapak Ibu dalam keadaan baik dan Tuhan akan menjamah, memulihkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah, menyembah Engkau, Kau Allah yang perkasa, yang berkuasa, kekal selama-lamanya. Amin. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini saya tulis tahun lalu, akhir tahun lalu. Banyak pergumulan yang kami hadapi tahun lalu. Banyak tantangan, cobaan, pergumulan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya lagu ini boleh menjadi berkat buat kita. Mukjizat-Mu sekarang Kau nyatakan dalamku. Aku yang berserah Kau buat bersuka cita. Apa yang tak pernah kupikirkan dan tak pernah kulihat, semua Kau sediakan bagiku. Kain kabungku Kau ganti dengan sukacita. Aku yang menangis sekarang bersorak-sorai. Apa yang tak mungkin bagi kami, mungkin bagi Allah. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ku terima janji-Mu, ku terima berkat-Mu, firman-Mu ya dan amin. Selama-lamanya ku terima janji-Mu, ku terima berkat-Mu. Mukjizat-Mu nyata bagiku. Mukjizat-Mu sekarang Kau nyatakan dalamku. Aku yang berserah Kau buat bersuka cita. Apa yang tak pernah kupikirkan dan tak pernah kulihat, semua Kau sediakan bagiku. Kain kabungku Kau ganti dengan sukacita. Aku yang menangis sekarang bersorak-sorai. Apa yang tak mungkin bagi kami, mungkin bagi Allah. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ku terima janji-Mu, ku terima berkat-Mu, firman-Mu ya dan amin. Selama-lamanya ku terima janji-Mu, ku terima berkat-Mu. Mukjizat-Mu nyata bagiku. Ku terima janji-Mu, ku terima berkat-Mu, firman-Mu ya dan amin. Selama-lamanya ku terima janji-Mu, ku terima berkat-Mu.
mukjizat-Mu nyata bagiku. Mukjizat-Mu nyata bagiku. Mukjizat-Mu nyata bagiku. Haleluya, mukjizat-Mu nyata bagiku. Tiada yang mustahil bagi kami yang percaya. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur atas karya-Mu, atas pertolongan-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul di hati kami, Engkau menyediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, buat hari ini Tuhan, kami akan sharing firman Tuhan, berkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya mau sharing dari kitab Yohanes 4, ayat 46-54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi mukjizat yang Yesus lakukan pertama adalah di Kana, mengubah air menjadi anggur. Dan kemudian Yesus kembali lagi ke sana. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi kondisi anak ini yang sedang sakit, itu posisinya sudah sekarat, hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Jadi begitu parah sakitnya, tidak ada pertolongan lagi, dan dia datang kepada Tuhan Yesus agar Tuhan datang dan menyembuhkan penyakitnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Dan orang itu percaya apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, lalu pergi. Bapak Ibu, kita harus gariskan apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita, itu punya kuasa yang akan mengubahkan hidup kita. Nah, orang ini percaya, pegawai istana ini percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan. Kalau perkataan orang lain kadang-kadang menjatuhkan kita, kadang-kadang menghakimi kita, kadang-kadang tidak membawa perubahan dalam hidup kita, malah membuat menjadi buruk. Tapi kita datang kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang.
Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Jadi dia bertanya kepada hamba-hambanya, kapan anak itu sembuh? Sekitar pukul 1 siang. Pukul 1 siang demamnya hilang. Pada saat itu Yesus berkata, anakmu hidup. Jadi dia mencari tahu kapan anaknya itu sembuh. Anaknya sembuh pukul 1 siang. Nah, waktu itulah Yesus berkata kepada dia, anakmu hidup. Anakmu, pergilah, anakmu hidup. Waktu Yesus mengeluarkan perkataan firman Tuhan, kesembuhan terjadi. Kesembuhan itu terjadi, kesembuhan itu datang. Walaupun Yesus belum melihat anak yang sakit itu, tapi Yesus sudah mengeluarkan firman, perkataan. Dan orang pegawai istana itu percaya waktu dia terima perkataan itu, anak yang di rumahnya itu sembuh. Sangat luar biasa sekali, sangat dasar sekali perkataan firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Saat itu jugalah anak pegawai istana yang sedang di rumah itu sembuh, padahal mereka belum bertemu. Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Luar biasa Bapak Ibu, ketika kita dalam pergumulan, kita dalam sakit penyakit, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Waktu kita mendengar firman, saat itu mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Saya ingat waktu kami terkonfirmasi positif COVID-19, istri saya masuk dalam swab PCR, saya belum. Tapi kemudian saya buka HP saya, buka Facebook, kemudian ada satu status yang menulis tentang firman Tuhan. Kemudian saya baca, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi waktu saya membaca firman Tuhan ini, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Padahal waktu itu saya belum tes swab PCR, saya belum. Tapi firman itu jadi pegangan buat saya, buat keluarga saya. Akhirnya setelah istri saya positif COVID-19, saya juga tes dan anak-anak kami semua positif COVID-19. Kami karantina mandiri, tapi saya tetap pegang firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Dan puji Tuhan, awal Desember, tanggal 8 Desember, istri saya positif, saya keluar hasil tesnya tanggal 9. Dan sebelum hari Natal, sebelum 14 hari istri saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan menolong ketika saya pegang perkataan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Itu saya pegang, itu akan terjadi. Sama seperti pegawai istana ini memegang firman Tuhan, pergilah anakmu hidup, mujizat itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam pergumulan, persoalan sakit penyakit, peganglah firman Tuhan, cari firman Tuhan, peganglah. Itu akan mengubah keadaan kita. Firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan akan menyembuhkan kita, membuat terobosan baru dalam hidup kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dimanapun berada. Dalam ibadah online ini, Bapak Ibu yang di rumah, di mana saja, saya mau berdoa, kiranya Tuhan menjamah kita semua, berkati. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini melihat siaran ini ya Tuhan. Berkati, berikan kesembuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit di bagian dadanya, sakit di bagian perutnya, sakit tubuhnya, Engkau sembuhkan. Yang sakit kanker, yang sakit tumor, sembuhkan. Engkau berbicara pada pribadi lepas pribadi, kesembuhan itu boleh terjadi buat anak-anak-Mu. Bahkan mereka yang bagi anak-anak-Mu yang terkena COVID-19, sembuhkan. Biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi oleh anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh beribadah. Engkau yang memberkati kami. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai memberkati Engkau sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.